yang bikin yang wijen. Wijen. Ya, yang bentuknya A tadi. Kita tabur wijen dulu. Langsung diparuh tante ini. Oh iya, baru yang separuhnya kita kasih coklat, keju atau yang kosongan. Jadi kalau pertanyaan tante, teman-teman kan masih awam nih di rumah. Kalau cakwe Medan ini halal tante ya? Halal, murni halal. Orang yang vegetarian pun bisa makan, kecuali sambal. Ini tepungnya pakai tepung apa? Tepung ini apa aja bisa, tapi yang apa protein sedang. Ini kita biasanya pakainya segitiga. Jadi lagi naik terus tuh harga tepung. Iya, lumayan tinggi. Ini kalau ada yang kecil ya, kalau terlalu kecil juga tidak bisa. Kalau terlalu besar nanti juga jadinya enggak bisa standar juga. Ini yang kosongan. Coklatnya bisa diisi pakai meses, bisa mau pakai selai coklat juga bisa. Kalau tante ini pakai coklat? Saya pakai coklat serut ya, karena kalau pakai serut satu, kalau saya hari biasa karena saya jualannya sendirian, jadi resiko untuk dia kalau bolong lubang, kalau pakai meses dia kan keluar semua. Ya luber itu sampai ke minyak jadinya kotor semua. Kalau pakai coklat selai sama, karena dia cair toh. Apa itu? Ini sama, ini keju. Kalau yang nggak suka keju ya mungkin ada pilihan yang lain gitu. Cuman kalau anak-anak muda tinggal sukaan mau coklat mau keju boleh. Kalau mau pesen mix juga bisa. Misal mau pesen isi coklat keju kita buatkan, tapi kan mungkin dengan harga yang berbeda. Selamat siang, perkenalkan nama saya Inawati. Saya pemilik usaha cakwe khas Sumatera dan bolang-baling di Jalan Hasanuddin nomor 52, di pinggir Jalan Hasanuddin dekat karoseri mobil. Awal menikah suami kan mau usaha usaha rosok, usaha sendiri, usaha rosok gitu. Kemudian karena terus akhirnya tidak berhasil, kita bingungan karena memang ada pinjaman. Kita baru membangun gudang, tetapi kemudian tidak berjalan seperti yang kita perkirakan gitu. Akhirnya kita bingung untuk mengalihkan membayarnya itu seperti apa. Kemudian dari papa mertua akhirnya memaksakan harus mau tidak mau belajar untuk usaha ini cakwe. Akhirnya saya belajar dengan kakak ipar saya. Dulu mulai usaha ini modalnya berapa sih? Kalau modal awal pertama itu karena saya tidak memakai gerobak waktu itu saya kurang lebih ya mungkin dengan adonan mungkin dengan pernik-perniknya ya mas, maksudnya dengan keju, dengan isi-isiannya mungkin sekitar 2 juta sampai 3 juta. Bisa balik berapa lama atau kalau yang pertama dulu itu? Baliknya mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan itu sebenarnya sudah bisa kembali mas ya. Cuman karena memang posisi pada saat kita memulai usaha ini kan kita memang untuk menutup tanggungan, jadi merasa tidak mempunyai keuntungan di situ. Walaupun keuntungannya mungkin bisa dibilang dengan kondisi corona seperti ini keuntungannya mungkin bisa dibilang tipis, tapi paling tidak masih bisa untuk mencukupi. Karena dia harus dingin. Kalau nggak dingin adonannya jadinya lembek. Berarti harus di-es dulu kan? Iya, kalau enggak adonannya dingin rusak, jadinya lembek. Ini kalau adon lagi tante bikinnya jam berapa gitu? Sore. Sore gitu ya? Ya. Nggak kembang itu nanti? Oh enggak, kalau untuk cakwe enggak terlalu. Nah ini kita mau bikin cakwenya. Bikin cakwe ya?
Ya, bagi 2. Jadi yang membedakan adonannya cakwe Medan sama bolang-baling itu apa? Asin sama manis. Kalau bolang-baling kan manis. Ya. Kalau cakwe sama sih, asin, cenderung asin. Bisa melar gitu ya? Ya? Bisa melar gitu ya? Untuk buat belajar seperti ini berapa lama dulu? Berapa bulan ya? Saya lupa mas. Warga saya sendiri tukang roti jadinya ya mungkin nggak terlalu lama sih. Lebih cepat adaptasinya. Ya. Oh, di garis gitu ya? Untuk bisa mecah jadi 2, nanti bentuknya jadi 2. Ini kadang kalau adonannya selek bisa ndak ngembang bareng. Kita tumpuk Nanti jadi di garis itu satu. biar nempel. Nanti ya. Jadi waktu paling parah selama saya jualan itu, jadi jualan di posisi mas saya jualan ada di Yahoo, itu saya hanya jualan 2 kilo cakwe, 1 kilo manis, 1 kilo bolang-baling, adonan bolang-baling 1 kilo. Itu kalau dijadikan gorengan itu kurang lebih sekitar 50 biji, itu hanya terjual 4 biji. Hanya terjual 4 biji. Jadi posisi saya pulang hanya membawa uang 12.000. Ya bingung ya mas. Uang 12.000 itu terus sehari mau buat apa ya? Kebetulan kan suami gajinya juga bulanan, nggak harian. Jadi kan juga saya mau untuk dapur itu terus gimana, kan saya juga bingung. Sedangkan tuntutan untuk anak-anak pun kan ya mereka tetap butuh makan. Kalau dibilang mah mau minta jajan, kita bilang enggak boleh, itu ya rasanya ya gimana. Cuman ya bersyukur pada saat itu ya Tuhan itu baik, itu loh mas. Ya ketika seperti itu kebetulan orang tua saya memasak yang tidak terduga dengan porsi yang lebih, terus berbagi, kita dibaginya. Mama masak tak kasih. Saya percaya bahwa rezeki itu pasti sudah Tuhan yang kasih, Tuhan yang memberikan, porsinya sudah sendiri-sendiri. Jadi ketika jujur memang secara manusiawi, secara nalar saya menangis waktu itu. Pulang bawa 12.000. Waktu pertama dulu jualan masih tidak berapa yang laku? 2 kilo mas. Pertama jualan itu kan? Iya. 2 kilo itu adonan, 1 kilo cakwe, 1 kilo bolang-baling. Berapa kilo tadi? Kalau saya jualan start kebetulan misalkan dari pagi mungkin sekitar 10 sampai 15 kilo. Kalau kelebihannya bolang-baling sama cakwenya itu apa dibandingkan bolang-baling? Kalau cakwe yang pasti bentuknya satu lebih panjang, lebih besar. Kemudian ada saus sambal cukanya yang menjadi ciri untuk cakwe Sumatera. Kemudian kalau bolang-balingnya kita teksturnya lebih kenyal dan tidak terlalu manis sebenarnya. Jadi kalau untuk yang muda-muda yang masih remaja gitu, biasanya kita isi dengan ada varian coklat sama keju. Kemudian ada yang bolang-baling bulat biasa, itu sebenarnya sudah manis adonannya, cuman kita variasi aja. Ada yang kami berikan wijen yang bentuknya seperti huruf A itu, karena ada yang suka wijen, ada yang tidak suka. Jadi kalau harapannya Tante untuk usaha ini ke depan? Harapannya ya yang satu pasti tetap
bisa awet, langgeng. Kalau keinginannya bisa punya cabang lagi. Ya, yang pasti jangan menyerah. Itu kita tetap harus konsisten bahwa kalau memang kita yakin bahwa dagangan kita, jualan kita ini memang baik adanya, pasti akan diberi jalan.